Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dini selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis requirement testing kami pada website Ponselku. Perkenalkan, nama saya Risha Ridwansyah dan rekan kelompok saya ada Laura Diva, kemudian Juriski Aksa, Hikmaldi Febrianda, dan Muhammad Damanis. Langsung masuk saja ke materi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan requirement testing? Requirement testing adalah proses pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan perangkat lunak atau software requirement telah ditetapkan dengan lengkap, akurat, dan dapat diuji. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kesalahan atau ketidakjelasan dalam persyaratan sebelum pengembangan dimulai, sehingga mengurangi risiko kesalahan yang dapat terjadi selama siklus hidup perangkat lunak. Nah, mengapa requirement testing dilakukan? Requirement testing dilakukan untuk memastikan bahwa proses pengembangan perangkat lunak dimulai dengan dasar yang kuat dan akurat. Proses ini penting karena setiap kesalahan atau ketidaksesuaian pada tahap awal dapat menyebabkan konsekuensi serius pada tahap selanjutnya, termasuk peningkatan biaya, penundaan proyek, atau bahkan kegagalan total sistem. Adapun alasan utama mengapa requirement testing dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan di tahap awal. Requirement testing membantu menemukan kesalahan dalam kebutuhan, seperti ambiguitas, ketidakkonsistenan, atau persyaratan yang tidak lengkap. Kesalahan yang ditemukan lebih awal biasanya lebih mudah untuk diperbaiki dibandingkan jika ditemukan pada tahap pengembangan atau implementasi. Kemudian yang kedua, mengurangi risiko proyek. Dengan memvalidasi persyaratan sejak awal, tim pengembang dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan mengembangkan sistem seperti pengembangan fitur yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak relevan dengan tujuan bisnis. Kemudian yang ketiga, memastikan kepuasan pengguna dan stakeholder. Requirement testing memastikan bahwa kebutuhan pengguna dan stakeholder telah dipahami dengan benar dan diterjemahkan ke dalam spesifikasi sistem. Hal ini membantu peningkatan kepuasan pengguna karena sistem yang dikembangkan akan sesuai dengan ekspektasi mereka. Selanjutnya yang keempat, mendukung keberhasilan proyek. Sistem yang memenuhi persyaratan yang jelas dan terdefinisi dengan baik lebih cenderung berhasil dalam implementasinya. Requirement testing memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya sesuai spesifikasi, tetapi juga layak untuk digunakan dalam skenario dunia nyata. Yang kelima, meningkatkan efisiensi pengembangan. Dengan mengeliminasi ambiguitas dan ketidakpastian persyaratan, tim pengembang dapat bekerja dengan lebih fokus dan efisien. Ini juga membantu meminimalkan revisi atau perubahan besar selama siklus pengembangan. Yang keenam, menjamin kesesuaian dengan standar dan regulasi. Dalam beberapa proyek, khusus yang terkait dengan industri kritis seperti kesehatan atau keuangan, requirement testing diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang regulasi. Yang ketujuh, menghindari operan, biaya, dan waktu. Kesalahan pada tahap requirement yang tidak terdeteksi seringkali menyebabkan biaya bertambah untuk perbaikan atau perubahan desain di tahap implementasi. Requirement testing memastikan pengembangan tetap sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan.
Nah, kapan requirement testing dilakukan? Requirement testing dilakukan pada fase awal pengembangan perangkat lunak, khususnya saat pengumpulan dan analisis kebutuhan. Penguji ini memastikan kejelasan, kelengkapan, dan konsistensi dokumen kebutuhan seperti Software Requirement Specification atau SRS. Sebelum desain dimulai, requirement testing memverifikasi apakah kebutuhan cukup mendetail untuk mendukung desain. Pengujian ini juga penting setiap kali ada perubahan kebutuhan untuk menilai dampaknya terhadap desain, pengembangan, dan pengujian yang berlangsung. Selama validasi produk, requirement testing memastikan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan yang disepakati. Dengan demikian, requirement testing adalah aktivitas berkelanjutan di berbagai tahap untuk mengurangi risiko kesalahan dan memastikan kualitas perangkat lunak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Laura Diva. Waktu dan tempat saya persilakan. Atribut atau karakteristik. Pengujian pada requirements, wireframes, dan mockups sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi ekspektasi pengguna dan stakeholder. Setiap elemen, baik itu requirement, wireframes, atau mockup, memiliki karakteristik tertentu yang perlu diuji agar dapat memastikan sistem yang dikembangkan tepat guna, konsisten, dan mudah digunakan. Berikut adalah atribut dan karakteristik yang harus diperhatikan saat melakukan pengujian pada masing-masing elemen tersebut. Ada 3. Yang pertama, atribut untuk pengujian pada requirements. Pengujian pada requirements bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi benar, jelas, dan dapat diterapkan. Beberapa atribut yang penting yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ada kelengkapan atau completeness. Itu jadi semua kebutuhan yang relevan harus tercakup dan tidak ada yang terlewat. Setiap aspek dari sistem yang akan dibangun harus memiliki deskripsi yang jelas dalam dokumen persyaratannya. Lalu yang kedua ada konsistensi. Itu persyaratan yang tidak boleh saling bertentangan. Setiap requirement harus diperiksa untuk memastikan tidak ada yang berbenturan atau menimbulkan ketidakjelasan. Lalu yang ketiga ada kelayakan. Nah, persyaratan yang ditetapkan harus dapat diwujudkan dalam praktik, baik dari segi teknis, waktu, dan sumber daya. Lalu yang keempat, verifiabilitas, yaitu setiap persyaratan harus dapat diuji atau diverifikasi dengan jelas. Ini berarti bahwa ada cara untuk memastikan apakah sistem memenuhi persyaratan tersebut setelah dibangun. Lalu, yang berikutnya, yang kelima, keterbacaan atau understandability. Persyaratan harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak terkait pengembangan, stakeholder, dan pengguna. Lalu yang berikutnya ada relevansi. Jadi semua persyaratan yang tercantum harus relevan dengan tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna. Lalu berikutnya ada prioritas atau priority. Nah, jadi setiap persyaratan itu harus memiliki tingkat prioritas untuk menunjukkan urgensi atau pentingnya dalam pengembangan sistem. Lalu yang berikutnya yang kedua, atribut untuk pengujian pada wireframes. Wireframes adalah representasi visual dari struktur antarmuka pengguna UI yang menggambarkan tata letak dan elemen-elemen desain aplikasi. Pengujian wireframes bertujuan untuk memastikan desain yang diajukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Atribut yang harus diuji pada wireframes antara lain. Yang pertama, keterbacaan dan kejelasan. Jadi wireframe itu harus mudah dibaca dan dipahami oleh pengembang dan stakeholder. Jadi setiap elemen UI itu harus jelas terlihat dan mudah dipahami fungsinya. Lalu yang berikutnya ada konsistensi. Jadi elemen desain pada wireframe itu harus konsisten dengan desain lainnya dalam aplikasi, baik dalam hal ukuran, warna, dan posisi. Lalu yang ketiga ada
kesesuaian dengan kebutuhan atau suitability to requirements. Jadi wireframe itu harus mencerminkan persyaratan fungsional dan non-fungsional yang telah ditentukan. Setiap fitur yang ditampilkan di wireframe harus terkait dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam dokumentasi requirement. Yang berikutnya ada keterhubungan elemen. Elemen alignment. Semua elemen dalam wireframe harus ditempatkan secara logis dan memiliki keterhubungan yang jelas, misalnya antara tombol aksi dan informasi yang ditampilkan. Lalu yang berikutnya ada kesesuaian dengan pengalaman pengguna atau user experience fit. Jadi desain wireframe itu harus mempertimbangkan pengalaman pengguna, memastikan bahwa alur dan interaksi dalam aplikasi intuitif dan mudah digunakan. Yang berikutnya kita masuk yang ketiga, yaitu atribut untuk pengujian pada mockups. Mockups itu sendiri adalah desain visual yang lebih rinci daripada wireframes, menampilkan elemen grafis, warna, dan tipografi yang lebih dekat dengan produk akhir. Pengujian mockup memiliki tujuan untuk memastikan desain visual sesuai dengan harapan pengguna dan kebutuhan fungsional. Atribut yang perlu diuji pada mockup meliputi: yang pertama ada konsistensi visual atau visual konsistensi. Jadi desain pada mockup itu harus konsisten dalam hal elemen visual seperti warna, font, dan icon. Setiap elemen visual harus sesuai dengan pedoman desain merek atau standar UI yang ditetapkan. Yang berikutnya ada kesesuaian dengan kebutuhan alignment. Mockup harus sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam dokumen persyaratan dan menggambarkan bagaimana fungsionalitas dan fitur yang akan terlihat pada aplikasi. Yang berikutnya, estetika atau aesthetic appeal. Mockup harus menarik dan memberikan kesan positif kepada pengguna. Desain visual yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi kebingungannya. Lalu yang berikutnya ada interaktivitas atau interactivity. Jadi meskipun mockup itu biasanya statis, mereka tuh harus mencakup interaksi dasar seperti tombol yang bisa diklik atau menu drop-down. Pengujian terhadap elemen interaktif ini penting untuk memastikan alur aplikasi yang mulus. Lalu yang berikutnya fungsionalitas atau functionality. Mockup harus memungkinkan pemahaman yang baik mengenai bagaimana aplikasi akan berfungsi. Pengujian perlu dilakukan untuk memverifikasi apakah elemen-elemen di mockup ini mendukung fungsionalitas yang telah ditentukan dalam persyaratan. Langkah-langkah melakukan requirement testing. Langkah-langkah dalam melakukan requirement testing ini mencakup perencanaan, pengujian, dan pelaporan hasil pengujian. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan requirement testing. Yang pertama, persiapan requirement testing. Sebelum memulai testing, langkah pertama adalah memastikan bahwa semua persyaratan atau requirements yang harus diuji sudah jelas dan terperinci. Yang kedua, perencanaan test case. Langkah selanjutnya adalah membuat test case yang spesifik untuk menguji persyaratan. Jadi setiap test case harus mendetail dan terkait langsung dengan persyaratan yang diuji. Yang ketiga adalah pelaksanaan testing. Setelah test case disiapkan, langkah berikutnya adalah laksanakan recruitment testing sesuai dengan yang sudah direncanakan. Lalu yang keempat, dokumentasi hasil pengujian. Setelah melaksanakan testing, langkah berikutnya adalah mendokumentasikan hasil pengujian untuk setiap persyaratan yang diuji. Lalu yang kelima, analisis hasil pengujian. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil dari recruitment testing untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Lalu yang terakhir itu adalah evaluasi dan penyelesaian. Setelah semua pengujian dilakukan evaluasi keseluruhan dan hasilnya sudah dianalisis, maka di situ adalah keseluruhan proses requirement testingnya.
Selanjutnya, output yang dihasilkan dari requirement testing. Requirement testing bertujuan untuk memvalidasi dan memverifikasi apakah kebutuhan perangkat lunak telah tercatat dengan benar, lengkap, dan sesuai dengan ekspektasi stakeholder. Luaran yang dihasilkan dari proses requirement testing sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan perangkat lunak yang akan datang dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa uaran utama yang dihasilkan dari requirement testing. Yang pertama, dokumen persyaratan yang diperbaiki dan diperjelas. Proses testing mengidentifikasi kesalahan, ketidakjelasan, dan inkonsistensi dalam dokumen kebutuhan. Setelah diuji, dokumen persyaratan akan mengalami perbaikan agar lebih jelas, lengkap, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak terkait, yaitu pengembang, tester, dan stakeholder. Hal ini memastikan bahwa semua persyaratan yang ada benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna dan bisnis. Yang kedua, persyaratan yang lebih terstruktur dan terorganisir. Pengujian dapat mengidentifikasi bagian yang kurang terorganisir atau terlalu kompleks, yang kemudian disusun ulang untuk memudahkan pemahaman. Persyaratan yang terstruktur dengan baik mempermudah komunikasi antar tim pengembang dan membantu pengujian di fase berikutnya. Yang ketiga, daftar isu atau masalah yang ditemukan. Selama proses requirement testing, berbagai masalah atau isu yang ditemukan akan dicatat. Ini termasuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, ketidaksesuaian antara kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem, serta inkonsistensi dalam dokumen. Daftar masalah ini akan menjadi dasar bagi tim untuk melakukan perbaikan sebelum pengembangan dimulai. Yang keempat, validasi kebutuhan yang telah terpenuhi. Requirement testing juga menghasilkan konfirmasi bahwa kebutuhan yang telah tercatat benar-benar mencerminkan apa yang diperlukan oleh pengguna dan stakeholder. Ini termasuk validasi apakah semua kebutuhan fungsional dan fungsional dapat dipenuhi dalam batasan waktu, anggaran, dan sumber daya yang ada. Jika ada persyaratan yang tidak dipenuhi, tim dapat segera mencari solusi dan alternatifnya. Yang kelima, prototipe atau desain wireframe yang diperiksa. Jika wireframe atau mockups digunakan dalam pengujian requirement, salah satu uaran yang dihasilkan adalah prototipe atau desain wireframe yang telah diperiksa. Pengujian terhadap desain visual dan interaksi memungkinkan tim untuk memahami apakah desain tersebut sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Perbaikan dapat dilakukan jika diperlukan, seperti perubahan tata letak, interaksi, atau elemen desain. Yang keenam, feedback dan revisi dari stakeholder. Requirement testing menghasilkan feedback yang berharga dari stakeholder, baik itu pengguna, manajer proyek, atau tim pengembang. Feedback ini seringkali mencakup revisi atau klarifikasi terhadap persyaratan yang ada. Masukan dari stakeholder sangat penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi ekspektasi mereka. Yang ketujuh, daftar prioritas persyaratan. Requirement testing memungkinkan tim untuk mengidentifikasi prioritas dari setiap kebutuhan. Luaran ini berguna dalam tahap perencanaan pengembangan karena pengembang dapat mengetahui kebutuhan mana yang lebih mendesak atau harus segera dipenuhi, serta kebutuhan mana yang bisa diprioritaskan kemudian. Yang kedelapan, alur pengembangan yang lebih jelas. Dengan hasil requirement testing yang jelas, tim pengembang dapat memiliki panduan yang lebih baik dalam merencanakan dan mengimplementasikan pengembangan perangkat lunak. Dokumen persyaratan yang sudah tervalidasi memberikan arah yang jelas dan meminimalkan risiko perubahan besar di tahap pengembangan. Yang kesembilan, rencana pengajuan dan verifikasi kebutuhan. Sebagai urutan dari requirement testing, tim pengujian dapat membuat rencana pengujian atau test plan untuk memverifikasi bahwa semua kebutuhan perangkat lunak dapat diuji dengan baik setelah pengembangan selesai. Rencana pengujian ini berfokus pada memastikan bahwa semua persyaratan yang diuji selama testing telah dipenuhi oleh sistem yang dikembangkan. Yang ke-10, pengurangan risiko dan biaya. Dengan melakukan requirement testing pada tahap awal, tim dapat mengidentifikasi masalah sejak dini yang mengarah pada pengurangan risiko pengembangan perangkat lunak yang tidak sesuai dengan harapan. Mengidentifikasi masalah pada awal siklus pengembangan juga dapat mengurangi biaya perbaikan yang lebih besar di fase berikutnya. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan untuk melakukan requirement testing.
Yang pertama itu adalah Jira. Jira adalah salah satu alat manajemen proyek yang sangat populer dan sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, terutama dalam metodologi Agile. Jira memungkinkan tim untuk mengelola dan melacak kebutuhan perangkat lunak, serta membuat backlog fitur atau persyaratan yang harus diuji. Yang kedua, TestRail. TestRail adalah aplikasi pengelolaan pengujian yang dirancang untuk membantu tim QA merencanakan, mengelola, dan melacak pengujian. Aplikasi ini memungkinkan tim untuk mendokumentasikan dan memverifikasi persyaratan perangkat lunak dengan mudah. Yang ketiga, Confluence. Confluence adalah alat kolaborasi dan dokumentasi yang sering digunakan bersama Jira. Dalam konteks requirement testing, Confluence dapat digunakan untuk mendokumentasikan persyaratan, wireframes, dan mockup secara terperinci. Alat ini memungkinkan tim untuk berkolaborasi dan memberikan umpan balik terkait persyaratan perangkat lunak, serta memantau perubahannya selama proses pengembangan. Aplikasi yang keempat itu Balsamiq Mockups. Balsamiq Mockups adalah alat untuk membuat wireframes atau prototipe visual dari antarmuka pengguna atau UI. Alat ini sangat berguna dalam requirement testing untuk memverifikasi apakah desain UI sesuai dengan persyaratan pengguna. Balsamiq memungkinkan tim untuk merancang dan memodifikasi mockups dengan cepat, sehingga memudahkan uji coba dan mendapatkan umpan balik. Yang kelima, Azure RP adalah alat prototyping yang memungkinkan pembuatan prototipe interaktif dan wireframes yang lebih dinamis. Azure sering digunakan dalam requirement testing untuk menguji pengalaman pengguna atau UX dan memastikan bahwa elemen-elemen antarmuka memenuhi persyaratan. Dengan prototipe interaktif, tim dapat menguji bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi sebelum pengembangan dimulai. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan yang dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada requirement testing pada sebuah aplikasi web stok barang ponselku. Untuk memberikan contoh penerapan requirement testing, mari kita lakukan pengujian terhadap sistem aplikasi stok barang yang telah dijelaskan sebelumnya. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, seperti manajemen stok barang, penambahan barang masuk dan keluar, serta pengelolaan akun admin. Selanjutnya ada test case yang dimana pertama ada login, bertujuan untuk memastikan pengguna dapat login dan menggunakan email dan password yang valid. Selanjutnya dashboard, pengguna harus dapat mengakses dashboard setelah login. Selanjutnya ada menu stok barang. Di dalam menu stok barang ini terdapat menambah barang, melihat daftar barang, mengedit barang, menghapus barang, dan mengekspor data stok barang. Selanjutnya ada menu barang masuk dan keluar. Yang dimana terdapat menambah, mengedit, dan menghapus barang masuk dan keluar. Selanjutnya ada stok harus terupdate otomatis sesuai barang yang masuk atau keluar. Selanjutnya ada menu kelola admin, yang dimana menambah, mengedit, dan menghapus akun admin. Selanjutnya ada logout, pengguna dapat logout dengan benar. Selanjutnya ada pengujian fitur. Pengujian dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dan persyaratan dapat berfungsi dengan benar. Selanjutnya ada login. Uji dengan menggunakan data login yang valid dan invalid. Pastikan sistem hanya menerima email dan password yang sesuai dengan manajemen stok barang. Lakukan pengujian dengan menambah, mengedit, dan menghapus barang. Verifikasi bahwa stok barang terupdate dengan benar setelah setiap perubahan. Selanjutnya ada barang masuk dan keluar. Cek apakah aplikasi dapat menambahkan barang masuk dan keluar dengan tepat, serta periksa apakah stok barang di menu stok barang diperbarui dengan benar. Selanjutnya ekspor data. Uji proses ekspor data dan pastikan file yang dihasilkan sesuai dengan format yang dipilih dan berisi data yang akurat. Selanjutnya menu kelola admin. Tambah, edit, dan hapus akun admin untuk memverifikasi bahwa fitur ini berfungsi sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jursi Aksa Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian fitur. Yang pertama, pengujian fitur dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur dan persyaratan dapat berfungsi dengan benar. Yang pertama yaitu ada login. Nah, di sini ada login uji dengan menggunakan data login yang valid dan invalid. Pastikan sistem hanya menerima email dan password yang sesuai manajemen stok barang. Lakukan pengujian dengan menambah, mengedit, dan menghapus barang. Verifikasi bahwa stok barang terupdate dengan benar. Setelah setiap perubahan barang masuk dan keluar, cek apakah aplikasi dapat menambahkan barang masuk dan keluar dengan tepat. Serta periksa apakah stok barang di menu stok barang di menu diperbarui dengan benar. Ekspor data. Ekspor data ini juga diuji proses ekspor data dan dipastikan file yang dihasilkan sesuai dengan format yang dipilih dan berisi data yang akurat. Yang kedua ada menu kelola admin, yaitu bisa tambah, edit, dan hapus akun admin untuk memverifikasi bahwa fitur ini berfungsi sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada analisa terhadap hasil dari recruitment testing pada ponselku. Pencapaian target recruitment yaitu ada validasi fungsionalitas utama dan ada integrasi sistem. Itu pernyataannya apakah fitur pencatatan stok barang, input, edit, hapus, lihat stok berjalan sesuai dengan skenario pengujian, yaitu hasilnya semua fungsi bekerja dengan baik dan menampilkan data real time sesuai database. Pastikan modul terkait seperti pencatatan transaksi, penjualan, dan pembelian dapat secara otomatis memperbarui stok barang. Hasil sinkronisasi dapat berjalan lancar tanpa keterlambatan. Di sini ada juga akurasi data stok barang. Dan pernyataan apakah jumlah stok barang sesuai dengan transaksi penjualan, pembelian, dan retur, itu hasilnya tidak ditemukan selisih atau error dalam perhitungan stok. Yang kedua ada cek duplikasi data, yaitu validasi untuk memastikan tidak ada duplikasi barang atau data stok ganda dalam database. Hasilnya sistem berhasil mencegah duplikasi dengan menggunakan kode unik. Analisa terhadap hasil dari recruitment testing pada ponselku, itu ada kinerja dan responsivitas, yaitu kecepatan proses waktu pemrosesan transaksi besar dengan ribuan data stok CRUD atau diuji. Hasilnya itu respon di bawah 2 detik memenuhi kebutuhan user. Kompatibilitas browser, yaitu sistem diuji pada beberapa browser populer untuk memastikan responsivitas dan fungsionalitas. Hasil sistem berjalan optimal di browser modern seperti Chrome, Firefox, dan Edge. Di sini juga ada kemudahan pengguna, yaitu ada antarmuka pengguna atau UI UX. Di sini pengujian dilakukan untuk menilai kemudahan penggunaan aplikasi oleh admin, gudang, dan staf penjualan. Hasilnya itu feedback pengguna menunjukkan tingkat kepuasan yang tingkat dengan desain sederhana dan intuitif. Kemudian ada dokumentasi dan panduan pernyataannya, apakah pengguna dapat dengan mudah memahami alur penggunaan sistem melalui dokumentasi yang disediakan. Hasilnya itu panduan sistem dianggap cukup informatif. Di sini juga ada keamanan sistem. Yang pertama ada hak akses dan autentikasi. Pengujian untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengelola data stok. Hasilnya tidak ada pelanggaran atau akses tidak sah yang terdeteksi. Yang kedua ada keamanan transaksi. Enkripsi data dalam proses transaksi dan komunikasi diuji untuk melindungi data stok. Hasil sistem berhasil mengamankan data sesuai standar. Yang kedua ada kesalahan atau error dan penanganan. Yang pertama ada pengujian validasi input. Sistem diuji dengan input tidak valid, data kosong, format salah untuk melihat cara penggunaannya. Penanganannya, hasil sistem memberikan notifikasi error yang jelas dan mencegah input tidak valid. Ada juga rehabilitas sistem yang menguji bagaimana
sistem menangani error yang terduga, kegagalan koneksi. Hasil, sistem mampu kembali normal tanpa kehilangan data. Berikut ini adalah referensi. Di sini masih ada juga feedback pengguna, komentar dari pengguna yang terlibat dalam pengujian mendedikasikan bahwa sistem sudah cukup stabil untuk digunakan. Kedua, memiliki fungsionalitas yang sesuai kebutuhan. Ketiga, membutuhkan beberapa perbaikan kecil seperti opsi pencarian stok yang lebih fleksibel. Rekomendasi perbaikan menambahkan filter lebih kompleks untuk pencarian stok edge berdasarkan kategori barang atau tanggal masuk, yaitu memperkuat log aktivitas untuk mencatat perubahan signifikan pada data stok barang. Yang terakhir ada memastikan sistem tetap responsif untuk pengguna dengan perangkat berspesifikasi. Nah, berikut ini adalah lampiran referensi dari yang kami cari. Terima kasih, sekian dari kami.